Baiklah, saat ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang measurement and scaling technique. Tetapi sebelum itu, perkenalkan saya Karin Rambitan. Saya Muhammad Bambang Paputungan. Saya Stefania Panganton. Randy Rembangan. Saya Rendiawan Gobel. Pengukuran atau measurement. Pengukuran adalah proses memberikan angka atau simbol lain pada karakteristik objek sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kita bisa mengukur objeknya, melainkan beberapa karakteristik dari objek tersebut. Contohnya transfer bank, yaitu mengirim uang secara elektronik dari suatu rekening bank ke rekening lain untuk membayar tagihan atau belanja. Penskalaan atau scaling. Penskalaan dapat dianggap sebagai perluasan dari pengukuran. Penskalaan melibatkan pembuatan sebuah kontinum di mana objek yang diukur ditempatkan. Contohnya, penskalaan adalah proses di mana responden diklarifikasikan memiliki sikap yang tidak baik, netral, atau positif. Selanjutnya, skala pengukuran primer terbagi menjadi 4. Yang pertama, nominal, ordinal, interval, dan rasio, yang dikategorikan sebagai nominal dan ordinal bersifat numerik, dan interval dan rasio bersifat metrik. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan skala nominal dengan karakteristik. Yang pertama ada skema pelabelan, kiasan di mana angka hanya berfungsi sebagai label untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek. Terus ada contohnya memberikan angka 1 untuk responden wanita dan 2 untuk responden pria. Terdapat korespondensi 1:1 yang ketat antara angka dan objek. Contoh umum termasuk nomor registrasi mahasiswa dan nomor punggung pemain sepak bola. Skala nominal, lanjutannya adalah analisis statistik, di mana statistik yang diperbolehkan terbatas dan didasarkan pada perhitungan frekuensi. Ini termasuk persentase, modus, chi-square, dan uji binomial. Tidak bermakna untuk menghitung rata-rata dan dari data nominal, misalnya rata-rata nomor registrasi mahasiswa. Mode dan frekuensi dapat dihitung. Skala ordinal, karakteristiknya yaitu skala peringkat di mana angka diberikan kepada objek untuk menunjukkan sejauh mana objek tersebut memiliki karakteristik tertentu secara relevatif, memungkinkan Anda untuk menentukan apakah suatu objek memiliki lebih atau kurang suatu karakteristik dibandingkan objek lain, tetapi tidak seberapa banyak selisihnya. Menunjukkan posisi relatif, bukan besarnya perbedaan antara objek. Contoh umumnya peringkat kualitas, peringkat tim dalam turnamen. Skala interval, karakteristiknya jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur, memungkinkan perbandingan perbedaan antar objek. Terdapat interval yang konstan atau sama antara nilai skala, misalnya perbedaan antara 1 dan 2 sama dengan perbedaan antara 5 dan 6. Contoh umumnya adalah skala suhu. Sebagai skala metrik, rata-rata aritmatika dapat dihitung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bambang. Baik, terima kasih. Berikutnya ada skala rasio. Karakteristik yang pertama memiliki semua properti dari skala nominal, ordinal, dan interval. Yang kedua memiliki titik nol mutlak. Yang ketiga kemungkinan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, memberi peringkat, dan membandingkan interval atau perbedaan. Bermakna untuk menghitung rasio dari nilai-nilai skala. Contoh, pemasaran penjualan biaya, pangsa pasar. Yang kedua ada ekonomi pendapatan, tingkat inflasi populasi. Yang ketiga ada teknik transportasi, kecepatan, volume, kepadatan. Lalu ada teknik penskalaan. Yang pertama ada skala komparatif. Skala komparatif terdiri dari perbandingan perpasangan, pie rate comparison. Yang kedua ada peringkat atau rank order. Yang ketiga ada jumlah konstan atau konstansum. Yang keempat ada Q sort. Lalu ada skala non komparatif.
Yang pertama ada skala peringkat berkelanjutan atau continuous rating scales. Yang kedua ada skala peringkat teritemisasi atau intimate rating scales. Ada light differential cementing stable. Yang berikutnya ada contoh aplikasi atau survei kepuasan pelanggan. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah Anda puas dengan layanan restoran ini? Skala yang dipakai, pertama ada like skala 1/5. Yang pertama ada sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga netral, yang keempat puas, yang kelima sangat puas. Hasilnya, jawaban responden bisa diubah jadi data numerik, atau data ini selalu dianalisis untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan. Lalu ada skala komparatif atau perbandingan berpasangan. Konsep responden dihadapkan pada beberapa objek secara bersamaan dan diminta untuk mengurutkan atau memberi peringkat sesuatu sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua ada contoh responden diminta untuk memberi peringkat merek mobil berdasarkan preferensi keseluruhan. Yang ketiga ada dengan memberikan poin pada setiap peringkat, preferensi berbobot dapat dihitung untuk setiap merek. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Randy. Baik, selanjutnya ada skala komparatif peringkat atau rank order. Konsepnya ada 3. Responden dihadapkan pada beberapa objek secara bersamaan dan diminta untuk mengurutkan atau memberi peringkat sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh responden diminta untuk memberi peringkat merek mobil berdasarkan preferensi keseluruhan. Yang kedua, dengan memberikan poin pada setiap peringkat, preferensi berbobot dapat dihitung untuk setiap merek. Skala komparatif, jumlah konstan. Nah, di sini konsepnya ada 2. Responden mengalokasikan sejumlah unit yang konstan. Misalnya 100 poin di antara satu set objek stimulus berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, alokasi harus mencerminkan kepentingan relatif yang Anda lekatkan pada setiap atribut. Jika suatu atribut 2 kali lebih penting dari atribut lain, maka atribut tersebut harus menerima poin 2 kali lebih banyak. Skala komparatif keysort. Konsepnya ada 3. Yang pertama dikembangkan untuk membedakan sejumlah besar objek dengan cepat. Yang kedua menggunakan prosedur peringkat di mana objek disortir ke dalam tumpukan berdasarkan kesamaan terhadap suatu kriteria. Contoh responden diberi 100 pernyataan sikap pada kartu dan diminta untuk menempatkannya ke dalam 11 kelompok, mulai dari paling disetujui hingga paling tidak disetujui. Next, skala non-komparatif. Konsepnya juga ada 3. Yang pertama, responden menggunakan standar peringkat apapun yang tampaknya sesuai bagi mereka. Yang kedua, mereka tidak membandingkan objek yang dinilai dengan objek lain atau dengan standar tertentu. Yang ketiga, mereka hanya mengevaluasi satu objek pada satu waktu. Skala non-komparatif, skala peringkat berkelanjutan. Di sini juga konsepnya ada 3. Yang pertama juga dikenal sebagai skala peringkat grafis. Yang kedua, responden menilai objek dengan menempatkan tanda pada posisi yang sesuai di garis yang membentang dari satu ekstrim variabel kriteria ke ekstrim lainnya.
Yang ketiga, responden tidak dibatasi untuk memilih dari tanda yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rendiawan Gobel. Baik, terima kasih. Di sini ada skala non-komparatif atau skala Likert. Konsepnya, skala peringkat yang banyak digunakan mengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap serangkaian pernyataan tentang objek stimulus. Biasanya setiap item skala ini memiliki 5 kategori respon, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala Likert mengukur sikap atau perilaku. Saat menghitung skor total, kategori ini diberikan pada pernyataan negatif harus diberi skor dengan membalik skala. Selanjutnya ada skala non-komparatif diferensial sematik. Konsepnya skala peringkat 7 poin dengan titik akhir yang dikaitkan dengan label bipolar yang memiliki makna semantik. Kata sifat negatif terkadang muncul di sisi kiri dan terkadang di sisi kanan untuk mengontrol kecenderungan respon. Skala non-komparatif atau skala stapel, konsepnya skala ini biasanya disajikan secara vertikal atau responden diminta untuk menunjukkan seberapa akurat atau tidak akurat setiap istilah menggambarkan objek. Tantangan mengelola uang. Di sini mengelola uang menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan disiplin, perencanaan, dan pengetahuan finansial. Salah satu tantangan utama adalah mengatur anggaran dengan efektif, di mana setiap individu harus memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan, sekaligus menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi. Selain itu, mengelola hutang dengan bijak juga menjadi tantangan. Di sini ada ringkasan skala non-komparatif. Di sini ada beberapa skala non-komparatif. Pertama ada skala peringkat berkelanjutan, Likert, diferensial, sinematik, atau stapel. Di sini ada beberapa contohnya. Karakteristik dasar, menempatkan tanda garis kontinu, tingkat persetujuan pada skala 1 sangat tidak setuju, hingga 5 sangat setuju. Skala 7 poin dengan label bipolar, skala unipolar 10 poin minus 5 hingga minus 5, tanpa titik netral atau 0. Sekian, itu hasil dari presentasi materi kami. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 1.